35岁，月薪才3500。Saya berusia 35 tahun dan penghasilan saya hanya $500 sebulan. Tidak banyak. Sekarang saya akan kehilangan pekerjaan dan uang yang tersisa bahkan tidak sampai $500. Kenapa sulit sekali? Saya akan mencari pekerjaan. Di usia 35, apakah Anda masih berani pergi wawancara? Saya takut orang-orang akan bertanya, di usia segini, sudah menikah, punya anak? Kalau saya jawab lajang dan tidak punya anak, mereka akan bilang, ya ampun, siapa yang berani mempekerjakanmu? 我的天呀，谁敢用你？我确实是一个很失败的大学本科毕业生。 Sebagai lulusan perguruan tinggi, saya benar-benar gagal total. Setelah lulus, saya masuk dunia kerja dengan penuh semangat, tapi langsung disambut dengan sikap dingin. Saya benar-benar tidak bisa menemukan pekerjaan. Apakah benar lulusan perguruan tinggi itu langsung menganggur? Bukannya tidak bisa dapat pekerjaan, tapi saya sudah belajar lebih dari 1 dekade dan akhirnya masuk perguruan tinggi, tapi cuma dapat pekerjaan yang gajinya $420 sebulan. Orang tua saya bekerja keras menabung untuk biaya kuliah saya, tapi pekerjaan yang akhirnya saya dapatkan tidak menghasilkan sebanyak yang mereka harapkan. Kalau saja saya dulu tidak berhasil di sekolah dan gagal masuk universitas, mungkin saya bisa menjalani hidup yang terprediksi dengan tenang. Tapi sekarang, saya merasa agak tidak rela untuk pasrah. 但是现在的我多少有点不甘心。看看我们家这高级工程师，被裁员了35。 Lihatlah insinyur senior di keluarga kami. Dia di PHK di usia 35 dan sekarang bekerja di industri pengiriman makanan. Tempo hari, dia membeli helm beserta perlengkapan yang diperlukan, termasuk pelindung lengan dan sarung tangan. Tapi kalau terlalu panas, dia tidak pergi. Kalau hujan, dia tidak pergi. Kalau suasana hatinya sedang buruk, dia tidak pergi. Kalau bayaran pesanan terlalu sedikit, dia tidak pergi. Bulan lalu, dia hanya menghasilkan $140. Apa yang harus kita lakukan? 上个月就跑了1000块钱，咋整啊？你说咋整啊？ 我鼓足勇气跟我爸说了。 Hari ini, saya mengumpulkan keberanian untuk bilang ke ayah bahwa saya akan lulus dari sekolah pasca sarjana, tapi belum dapat pekerjaan. Saya sudah lama bergelut dengan pikiran apakah harus bilang atau tidak karena saya tahu dia tidak bisa membantu saya mencari pekerjaan. Selain membuatnya khawatir, tidak ada dampak nyata apa-apa bagi saya. Tapi setelah berjuang sekian lama, akhirnya saya memutuskan untuk memberitahunya karena saya ingin mendengar pendapatnya. 我爸的意思是。 Seiring ekonomi China yang terus melemah, situasi ketenaga kerjaan menjadi semakin parah, jauh melebihi perkiraan. Bahkan lulusan dari universitas-universitas top yang dulunya dianggap merek emas kini sering menghadapi rintangan dalam pencarian kerja mereka, dengan baik perusahaan besar maupun kecil yang enggan mempekerjakan mereka. Saya adalah lulusan angkatan 2025. Setelah menerima ijazah pada tanggal 6 Juni sudah 20 hari berlalu. Selama waktu ini, saya sempat mempertimbangkan apakah akan memanfaatkan status saya sebagai lulusan baru untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah atau lembaga publik. Tapi setelah memikirkannya baik-baik, saya memutuskan lebih baik mencari pekerjaan biasa dulu. Setelah wawancara dengan beberapa perusahaan, tawaran yang saya dapatkan adalah gaji pokok hanya $350 sebulan dengan masa percobaan 3 bulan. Padahal, saat ini, sewa satu kamar tidur dengan kamar mandi saja sudah menghabiskan $140 sebulan, lebih dari sepertiga gaji saya. Blogger itu berkata bahwa saat pertama kali lulus, suasana hatinya sangat baik. Dia merasa akhirnya bisa meninggalkan kampus, bisa menghasilkan uang sendiri, jalan-jalan, dan nongkrong dengan teman-teman. Tapi kenyataan ternyata sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dia merasa sedang menghadapi tingkat kebingungan dan penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Dulu, setiap kali dia melihat orang menangis, dia selalu bertanya-tanya apa yang perlu ditangisi. Tapi sekarang, saat bertemu teman-teman, dia sering melamun. Memikirkan situasinya saat ini, terkadang dia tidak bisa menahan air mata. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi saya benar-benar merasa tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Kegagalan yang berulang kali menghantam saya begitu keras, frustrasinya luar biasa, dan kecemasan membuat saya ingin menangis. Apakah ada orang lain yang pernah mengalami serangkaian wawancara yang gagal? Terkadang pertanyaan pewawancara tidak terlalu sulit, tapi saya tetap buntu. Dan hasilnya tentu saja sudah jelas. Saya tidak mendapatkan pekerjaan itu. Saya rasa orang memang kadang begitu. Jauh di lubuk hati, Anda sudah tahu bahwa Anda tidak cukup baik dan Anda bahkan melatih adegan wawancara berulang-ulang di kepala. Tapi ketika penolakan itu benar-benar datang, beratnya terasa sangat menyesakan.
Blogger itu mengatakan bahwa setelah setiap kegagalan, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya benar-benar tidak berguna? Setelah setiap wawancara, dia mencoba menyesuaikan pola pikirnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mendapatkan pekerjaan juga tergantung pada waktu dan keberuntungan, dan bahwa dia gagal karena dia tidak sepenuhnya siap atau tidak tampil cukup baik. Tapi setelah begitu banyak kemunduran, dia bertanya-tanya apakah bertahan seperti ini benar-benar akan membuat perbedaan. Sebagai lulusan angkatan 2025, saya menghabiskan 3 bulan menjalani wawancara dengan 30 hingga 40 perusahaan. Saya mengalami tawaran dari perusahaan rintisan yang ditarik, bahkan ditipu soal sewa, tapi akhirnya pada bulan Juli, saya mendapatkan pekerjaan yang sangat saya inginkan. Blogger itu merangkum beberapa pelajaran dari perjalanan pencarian kerjanya. Dia berkata, saran saya adalah kirimkan resume sebanyak mungkin, hadiri wawancara sebanyak yang Anda bisa, dan tinjau performa Anda segera setelah setiap wawancara. Dalam hal mencari pekerjaan, Anda harus benar-benar berani. Jangan khawatir bahwa mengirim terlalu banyak lamaran akan membuat Anda diabaikan. Bagi saya, justru karena saya mengirimkan resume dalam jumlah besar, saya mendapatkan begitu banyak kesempatan wawancara. Dan pastikan untuk menghadiri lebih banyak wawancara tatap muka. Percakapan daring hanya memberi Anda dasar-dasar, tetapi secara langsung Anda benar-benar mendapatkan pengalaman keseluruhan, seperti memahami perjalanan pulang pergi dan apakah lingkungan kerja serta tanggung jawab pekerjaan benar-benar yang Anda inginkan. Blogger itu mencatat bahwa manfaat lain dari menghadiri banyak wawancara adalah Anda bisa dengan cepat mendapatkan pengalaman berharga. Setelah setiap wawancara, dia menghabiskan sekitar 10 menit untuk meninjau dan menuliskan pertanyaan yang diajukan pewawancara, merenungkan bagian mana dari jawabannya yang lemah dan mana yang kuat. Dengan begitu, lain kali dia bisa meningkatkan apa yang perlu diperbaiki dan mempertahankan apa yang sudah berhasil. Blogger ini mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya pada bulan Maret dan baru mulai mencari pekerjaan dalam sebulan terakhir. Satu perusahaan mengundangnya untuk wawancara dan dia berhasil melewati 2 putaran pertama dan putaran ketiga juga berjalan sangat lancar. Dia pikir dia sudah berhasil, tapi baru saja dia menerima pesan dari HRD yang memberitahunya bahwa dia tidak lolos. Dia merasa patah hati. Apa alasannya? Saya pergi untuk menanyakan alasannya kepada HRD. Awalnya, dia sangat sopan dan samar-samar, tapi akhirnya dia mengisyaratkan bahwa saya perlu mengurus diri sendiri. Saya berpakaian cukup formal hari itu, mengenakan jas. Jadi, ketika dia bilang mengurus diri, saya merasa dia mengisyaratkan bahwa saya kelebihan berat badan. Pekerjaan yang saya lamar tidak mengharuskan menghadiri acara bisnis atau tampil di depan umum. Itu hanya peran di belakang layar dalam operasi media baru. Tapi hari ini, saya menyadari bahwa diskriminasi berdasarkan penampilan benar-benar ada di tempat kerja. Blogger itu mengatakan bahwa setelah lulus, tekanan dari pekerjaan menyebabkan hormonnya menjadi tidak seimbang, yang memicu makan berlebihan dan berat badannya terus bertambah. Dia ingin mengubah dirinya dan sudah berusaha menurunkan berat badan, tapi belum berhasil. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi alasan dia ditolak dalam pencarian kerjanya. Dia bilang dia tidak terlalu percaya diri sejak awal, dan setelah pengalaman ini, dia merasa semakin kalah. Teman-teman, saya benar-benar butuh melampiaskan kekesalan. Mengapa mencari pekerjaan begitu sulit akhir-akhir ini? Saya yakin penampilan saya setidaknya di atas rata-rata. Saat ini, saya mencari pekerjaan sebagai pembawa acara penjualan siaran langsung, jadi saya sudah mengirimkan banyak lamaran di platform pekerjaan tertentu. Blogger itu mencatat bahwa sebagian besar lamaran ini entah tidak dibaca atau ditandai sudah dibaca tanpa ada balasan. Beberapa di antaranya dibaca. Karena saya mengikuti audisi sebagai streamer, saya harus mengirimkan foto-foto terlebih dahulu, biasanya 3 atau 4. Setelah dia melihatnya, dia bertanya apakah saya bisa mengirimkan beberapa foto lagi. Sebenarnya, saya adalah gadis yang introvert secara sosial dengan harga diri rendah, jadi saya tidak biasa mengambil foto. Jadi, saya bilang saya tidak punya banyak foto, dan saya bilang, sebenarnya, saya masih bisa melakukan wawancara. Blogger itu menjelaskan bahwa dia menghafal banyak naskah penjualan di rumah, tapi dia tidak punya pengalaman penjualan yang nyata. Pekerjaan terakhirnya adalah sebagai asisten operasi e-commerce. Jadi, perusahaan yang dia dekati umumnya terbuka untuk mempekerjakan kandidat baru atau mereka yang memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman sama sekali. Meskipun blogger itu secara proaktif meminta wawancara, mereka umumnya berhenti merespons, yang membingungkannya. Dia bertanya-tanya apakah beberapa posisi sudah terisi dan mereka tidak terburu-buru untuk mengisinya. Mereka hanya memposting lowongan
lowongan itu secara online. Blogger Xiao Ren menjelaskan bahwa salah satu teman sekelasnya, lulusan master dari Universitas Peiying, di PHK setelah bekerja di perusahaan internet besar selama sedikit lebih dari setahun. Pasar internet memburuk setiap tahunnya. Hari ini, saya iri padanya yang berpenghasilan $5.000, tapi besok dia bisa menganggur total dan tidak punya penghasilan. Beberapa hari yang lalu, saya mengobrol dengan mantan rekan kerja di sebuah perusahaan internet besar. Dia menyebutkan bahwa perusahaan itu sedang melakukan PHK dan dia ada di dalam daftar. Namun, pada akhirnya, orang yang di PHK adalah orang yang paling proaktif dan paling banyak lembur. Meskipun dia lolos dari PHK, dia merasa bosnya sangat pusing akhir-akhir ini, sering berbicara dengannya, dan dia berpikir putaran PHK berikutnya akan segera datang. Tidak lama setelah itu, dan ketika saya mengobrol dengannya akhir pekan ini, dia memberitahu saya bahwa dia di PHK. Blogger siaran bilang dia iri pada teman sekelasnya yang menghasilkan banyak uang bekerja di perusahaan internet besar dan dia iri pada pekerjaan saya yang stabil di sebuah rumah sakit. Teman sekelas ini baru bekerja sedikit lebih dari setahun dan tidak menerima banyak kompensasi setelah di PHK. Untungnya, dia baru saja lulus, belum membeli rumah, dan belum menikah, jadi KPR tidak membebaninya. Dia tidak ingin tinggal di Beijing lagi dan berencana pindah ke kota yang lebih dekat dengan rumah. Blogger itu mengatakan dia lulus pada usia 24 dan belum menemukan pekerjaan. Sebenarnya, saya mulai bersiap pada Juli atau Agustus tahun lalu, merevisi resume dan mengirimkannya secara online. Strategi saya saat itu adalah melamar ke perusahaan-perusahaan besar, jadi saya mungkin melamar ke 50 atau 60 perusahaan. Saya pikir mereka adalah perusahaan menengah hingga besar, dan posisinya bagus, jadi saya menggunakan semuanya. Blogger itu mengatakan bahwa pada akhirnya hanya 2 atau 3 perusahaan yang menghubunginya untuk wawancara. Tapi yang bagus adalah 2 atau 3 perusahaan itu adalah yang sangat dia sukai. Ternyata, satu perusahaan besar mewawancarai saya dari Agustus hingga November atau Desember. 6 putaran wawancara, dan saya tidak mendapatkan kesempatan. Blogger itu mengatakan perusahaan lain memberitahunya posisi itu di Beijing. Kota pilihan saya adalah Guangdong. Mereka bilang mereka punya cabang di Guangzhou. Blogger itu bertanya, bisakah Anda merekomendasikan saya ke cabang Guangzhou? Dia bilang, oke, dan kemudian tidak ada apa-apa. Saya adalah mahasiswa sarjana tahun ke-24 di Universitas Xiaowan, jurusan ilmu komputer. Seperti banyak orang lainnya, saya adalah salah satu dari sedikit lulusan perguruan tinggi di desa saya. 5 tahun yang lalu, mereka semua berasumsi saya akan punya masa depan dengan gelar ilmu komputer saya sampai saya mulai mencari pekerjaan selama musim panas di tahun ketiga saya. Karena kakak ipar saya bekerja untuk sebuah operator di Fosan, saya tahu gajinya lebih baik di sana. Jadi, saya mengirim lamaran pertama saya ke operator di daerah yang sama. Mungkin dengan gelar tingkat kedua saja, saya bahkan tidak akan mendapatkan wawancara di kota besar seperti Fosan. Namun, gelar tingkat kedua sudah cukup di kampung halaman saya. Jadi, pekerjaan pertama saya adalah magang di pusat karir di kota kabupaten kampung halaman saya. Blogger Xiao Yang menghabiskan 2 bulan di kampung halamannya. Tapi karena tidak mau berkembang di kabupaten kecil, dia berinisiatif meminta atasan untuk pindah ke kota. Menurut prosedur, rujukan internal juga memerlukan wawancara. Namun, dia mengalami masalah kesehatan pada hari wawancara dan tidak bisa hadir. Dia kehilangan pekerjaan itu dan merasa sangat menyesal. Hal yang paling membuat frustrasi dari wawancara kerja bukanlah penolakan, tapi frustrasi berulang yang membuat Anda meragukan diri sendiri dan takut wawancara. Ketika wawancara tidak membuahkan hasil, Anda merasa sangat cemas dan bingung, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika Anda sedang mencari pekerjaan, saya punya 3 tips untuk Anda. Pertama, mendapatkan wawancara adalah pertanda baik. Itu artinya kualifikasi dasar Anda sudah cukup, meskipun Anda berjuang dengan daya saing pasar. Masalah utamanya terletak pada keterampilan wawancara Anda, yang relatif mudah diperbaiki. Kedua, pastikan untuk mempersiapkan diri sebelum wawancara. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan potensial dan latih jawaban Anda. Setelah itu, pastikan untuk meninjau dan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang tidak Anda jawab dengan baik, apakah itu karena masalah profesional atau hal lain. Ketiga, tetap tenang. Gagal wawancara tidak selalu masalah dengan keterampilan Anda, jadi jangan terlalu membebani diri sendiri. Alasan utamanya adalah pasar kerja yang lemah dan persaingan yang ketat. Puluhan orang bersaing untuk satu posisi, dan setiap kali sebuah posisi dibuka, 95% kandidat ditakdirkan untuk menjadi pelamar yang tidak lolos. 只要你们有过试用期不通过就进去。我说的试用期不通过指的不是说怎么裁员，
Jika Anda pernah gagal dalam masa percobaan, dan yang saya maksud dengan gagal masa percobaan bukanlah PHK massal, tapi hanya dipecat karena Anda dianggap tidak cocok untuk posisi itu. Dalam kasus seperti itu, ada dua kemungkinan alasan. Kemungkinan besar ada dua. Pertama, sikap kerja yang buruk. Kedua, keterampilan interpersonal yang buruk, keterampilan komunikasi yang tidak memadai, kecerdasan emosional yang sangat rendah, dan sikap kerja yang tidak bersahabat. Ini pada dasarnya adalah dua alasan utama. Salah satunya adalah sikap kerja, yang lainnya adalah hubungan 工作态 interpersonal. 度，一个是工作态度，一个是人际关系。 从本科毕业后，我们宿舍的6个女生 Bagaimana kabar 6 gadis di asrama kami sekarang setelah lulus dari sarjana? Kami bertemu dalam kepolosan kami di Institut Teknologi Harbin pada tahun 2017. Kami mengambil jurusan teknik perangkat lunak di perguruan tinggi, dan setelah lulus kami semua bekerja di bidang terkait internet. Waktu berlalu, hari ini, saya bahkan mendengar kabar bahwa dua teman sekamar kuliah saya akan menikah. Sudah lebih dari 3 tahun sejak lulusan, dan hidup kami telah mengalami perubahan signifikan. Teman sekamar A berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan milik negara setelah lulus. Dia saat ini memiliki pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang baik, membuatnya menjadi iri bagi orang-orang di sekitarnya. Teman sekamar B dan C saat ini menganggur. Setelah lulus, mereka berdua bekerja selama 2 tahun di perusahaan internet besar. Tapi tekanan dan ketidakstabilan pekerjaan ini sangat tinggi. 但互联网行业压力大，工作不稳定。 Tekanan ketenagakerjaan China saat ini tidak lagi terbatas pada posisi tingkat bawah atau lulusan dari universitas biasa. Bahkan mahasiswa doktoral di universitas top menghadapi tantangan yang signifikan. Baru-baru ini, seorang blogger berusia 30 tahun yang dikenal sebagai Natural Churs, seorang lulusan doktoral baru di bidang seni liberal dari Universitas Yang, memposting video di media sosial yang menggambarkan pencarian kerjanya yang tidak berhasil, yang menarik perhatian luas. Dalam video itu, dia mengaku, "Saya benar-benar menganggur sekarang. Saya benar-benar ingin tahu siapa yang bilang bahwa lulus dari Universitas 985 akan menjamin pencarian kerja yang mudah." Dia ingat bahwa setelah menyelesaikan studi doktoralnya selama lebih dari 4,5 tahun, dia berasumsi dia akan memiliki akses mudah ke perusahaan idealnya. Namun, sekarang bahkan wawancara pun sulit didapat. Dia berkata, "Saya sudah 30, dan semakin tinggi pendidikan saya, semakin sulit mencari pekerjaan. Perusahaan kecil menganggap saya terlalu berkualitas untuk dipekerjakan, sementara perusahaan besar menganggap saya tidak sepadan dengan harganya. Setiap wawancara yang saya hadiri selalu gagal total. Saya tidak mendapatkan tawaran apapun. Saya jadi menyadari bahwa di bawah tekanan ganda dari kemerosotan ekonomi dan PHK, bahkan latar belakang universitas bergengsi tidak menjamin pekerjaan." Dia meratap, mengapa mencari pekerjaan begitu sulit akhir-akhir ini? Sebuah postingan tentang lowongan pekerjaan rumah duka menjadi viral, menyoroti persaingan ketat di pasar kerja. Pusat Layanan Pemakaman Kabupaten Cheongsa di Kota Cheongso, Provinsi Sani, telah memposting lowongan pekerjaan untuk dukungan kontrak dan penjaga keamanan kamar mayat yang mensyaratkan kandidat berusia di bawah 30 tahun. Posisi ini membutuhkan tugas 24 jam di pintu masuk dan keluar rumah duka dan pemakaman. Tanggung jawabnya termasuk mendaftar pengunjung, mengarahkan parkir, membantu operasi bisnis, dan mencegah perilaku tidak beradab. Gaji bulanan adalah $460 ditambah bonus kinerja tahunan $28. Yang sangat memprihatinkan, posisi ini juga membutuhkan ujian tertulis dan wawancara. Ujian tertulis adalah ujian tertutup yang mencakup pengetahuan profesional dasar. Postingan lowongan pekerjaan ini memicu diskusi online yang panas. Banyak orang berkomentar, posisi penjaga keamanan yang mensyaratkan seseorang di bawah 30 tahun, mengikuti ujian, dan bertugas sepanjang waktu itu keterlaluan. Ini juga secara tidak langsung mencerminkan parahnya lingkungan kerja saat ini. Baru-baru ini, seorang wanita dari Guangdong melamar pekerjaan di sebuah perusahaan pakaian, meminta libur 2 hari per minggu, tapi menerima tanggapan yang memalukan dari pengusaha, sebuah masalah yang dengan cepat menarik perhatian publik. Menurut postingan media sosial Guangdong Nisen pada tanggal 16 Agustus, dia menyatakan ketidakpuasannya dengan kebijakan libur 1 hari saat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan pakaian di Fosan, dengan menyatakan, "Pekerjaan saya saat ini memiliki 2 hari libur, dan saya tidak ingin menyiksa diri sendiri hanya untuk libur 1 hari." Dia melamar pekerjaan melalui aplikasi Upupou. Log percakapan menunjukkan bahwa tanggapan perekrut sangat tidak pantas, termasuk pernyataan yang menghina seperti, "Kalau kamu cantik, aku bisa membiarkanmu istirahat setiap hari. Kamu pantas menganggur, dan kamu hanya cocok untuk berlutut di kantor." Para netizen mengajukan keluhan ke platform dan layanan pelanggan aplikasi Upupou merespons pada tanggal 17 Agustus dengan menyatakan bahwa akun perusahaan yang bersangkutan memang telah melanggar peraturan dan telah dibekukan, mencegahnya memposting lowongan pekerjaan. Insiden ini dengan cepat memicu diskusi luas secara online. Banyak netizen berkomentar di Fosan, meminta 2 hari libur itu praktisnya adalah kejahatan.
Banyak perusahaan di Guangdong hanya memiliki 1 hari libur. Pabrik garmen di Foshan pada dasarnya hanya memiliki 1 hari libur per bulan dan karyawan bekerja lembur hampir setiap hari tanpa jaminan sosial. Beberapa tahun yang lalu, saya menghadapi situasi serupa di Bos Direct Hearing. Hanya meminta 2 hari libur menghasilkan cemoohan dan ejekan dari perwakilan HRD. Lingkungan kerja sangat buruk, namun kaum muda selalu dituduh tidak bekerja keras. Padahal, insiden diskriminasi perekrutan serupa tidak jarang terjadi di China. Misalnya, pada tanggal 11 Juli seorang wanita Shanghai bernama J mengajukan keluhan ke Yang News, menuduh bahwa dia telah mengirimkan resumenya ke perusahaan media budaya melalui platform rekrutmen, dan ketika berkomunikasi dengan manajer HRD, menghadapi diskriminasi dan serangan pribadi karena meminta 2 hari libur. Mereka mengejeknya, mengatakan, "Kamu masih berpikir kamu di sekolah tidur seperti babi setiap hari. Kamu tidak lulus dari Universitas 985 atau 211, dan bahkan mengatakan dengan kejam, "Saya harap kamu tidak akan pernah menemukan pekerjaan." Sekian untuk hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, silakan berikan suka, berlangganan, tinggalkan komentar, dan bagikan dengan teman. Kami menghargai dukungan Anda, dan sampai jumpa lain kali.